Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Bahtra, Master of Training dari Pesantren Virtual 2020. Ya, kali ini teman-teman kita bakal belajar terkait tentang bagaimana sih pengambilan keputusan di dalam hukum Islam. Sebelum kita mulai materinya, izinkan saya membacakan ayat dalam Al-Quran dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa uli amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallah wa rasulih in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya, artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, Rasul, dan pemimpin di antara kalian. Jika ada perselisihan pendapat di antara kalian, maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka itu lebih baik untukmu, maka itu lebih baik juga akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Teman-teman, dari ayat ini yang perlu kita pahami bahwa kalau misalnya nih dalam kehidupan kita ada perselisihan terkait apapun itu, maka harus kita kembalikan dulu nih ke Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Kalau misalnya enggak, nah ini kalau misalnya enggak, ini bakal kita bahas untuk selanjutnya. Jadi teman-teman, penetapan metode hukum Islam yang pertama itu adalah Al-Quran. Udah jelas ya, karena kenapa Al-Quran ya? Karena Al-Quran itu kitab suci kita. Al-Quran itu sebagai pondasi kita, pedoman dalam hidup kita. Tentu apapun yang akan kita lakukan buat kedepannya harus ada dirujuk di dalam Al-Quran. Terus yang kedua itu ada As-Sunnah. Kalau As-Sunnah itu sesuai definisinya itu adalah perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW itu disebut As-Sunnah. Jadi gimana sih tentang Nabi dulu hidup di zamannya, di masanya. Nah itu juga menjadi penetapan kita itu dalam metode hukum Islam yang kedua. Terus yang ketiga itu ijtihad. Ijtihad itu pendapat ulama. Jadi teman-teman kalau dipikirkan ya, kan Islam itu ada semenjak 1400 tahun yang lalu ya. Maksud saya Islam yang di bawah Nabi Muhammad itu, yang dalam Al-Quran dan lain-lain. 1400 tahun yang lalu. Sedangkan 1400 tahun yang lalu itu belum tentu keadaan saat ini itu serupa sama tahun kemarin. Makanya itu ada ijtihad. Ijtihad ini adalah pendapat para ulama. Nah, di dalam ijtihad ini ada 3 lagi pembagiannya, teman-teman. Yang pertama itu qiyas. Qiyas itu perumpamaan. Yang kedua itu istihsan. Istihsan itu mana yang lebih baik. Dan yang ketiga itu istislah. Istislah itu kemaslahatan bersama. Terus gimana kalau misalnya ada perbedaan dalil atau ada yang beda pendapat terkait dalil itu? Nah, ini juga bakal kita bahas, teman-teman. Jadi, langkah kita yang pertama, kalau misalnya ada dalil yang bertentangan, itu yang pertama al-jamu wal taufik, yaitu kompromi. Discuss kalau dalam bahasa Inggrisnya. Jadi kita harus kompromi. Kenapa bisa bertentangan? Terus kenapa juga ada masukan kagak kan dari ulama-ulama yang terdahulu atau gimana. Itu kenapa dikompromikan? Karena hadis yang ada itu sama-sama benar, sama-sama kuat posisinya. Jadi ntar bakal dikaji kira-kira mana yang lebih sering dipakai oleh Rasulullah, mana yang lebih sering dipakai oleh sahabat. Ntar bakal dikaji. Terus yang kedua, gimana sih kalau misalnya ada dalil bertentangan? Nah, yang nama metode kedua itu adalah tarjih. Kalau tarjih itu adalah memilih atau memilah yang mana dalil yang paling kuat. Ya karena tadi saya bilang di awal kan, Islam tuh ada semenjak 1400 tahun yang lalu. Jadi ntar bakal dipilih nih hadis-hadis mana yang bakal digolongkan dengan hadis sahih. Terus hadis yang hasan, terus hadis yang maudhu gitu. Ntar bakal dikaji riwayatnya siapa aja, perawinya siapa aja, ntar bakal dikaji. Yang ketiga itu caranya dengan al-nasikh wal mansukh. Yang artinya itu yang dihapus dan menghapus. Pernah di dalam suatu hadis riwayat Muslim, Rasulullah pernah bersabda, "Kuntu nahaitukum aniz ziyarati kubur fazuruha." Dulu, artinya nih, dulu aku pernah ngelarang kamu buat ziarah kubur. Sekarang ziarahilah. Nah, kalau misalnya dalam hadis ini udah jelas ya. Kalau dulu itu emang ada hadisnya buat ngelarang. Nah, sekarang itu ziarahinya. Maka hukum yang udah dilarang dulu, yang waktu kan dulu dilarang tuh ziarah. Nah itu jadi dihapus hukumnya, digantikan dengan sekarang boleh menziarahinya. Yang keempat itu dengan metode tawakuf, yang artinya mendiamkan. Tapi bukan hanya sekedar diam, kita harus lagi
mencari nih sumber-sumber yang paling benar, sehingga antar suatu saat bakal bisa dikaji ulang lagi. Ya itu aja teman-teman. Untuk kalau gimana sih kalau misalnya ada hadis atau dalil yang bertentangan di dalam metode penetapan hukum dalam Islam. Ya, jadi itu aja teman-teman untuk kelas kita pada sore hari ini. Untuk selanjutnya, silahkan teman-teman banyak nanya dan banyak diskusi. Dan kalau masih ada yang penasaran atau ada yang nggak sependapat sama apa yang dari sampaikan, silahkan aja untuk diskusi di Google Classroom masing-masing ya. Itu aja teman-teman. Sekian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga teman-teman selalu sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala sampai kita ntar bisa ketemu secara offline di kampus yang tercinta. Lillahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.